Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reina Karisma Putri dari kelas Manajemen 22B. Di sini saya akan menjelaskan apa itu manajemen persediaan dalam mata kuliah manajemen keuangan. Pengertian manajemen persediaan. Manajemen persediaan merupakan salah satu bagian dari sebuah perusahaan. Bagian tersebut berfungsi untuk menjaga dan mengatur persediaan yang dimiliki perusahaan. Beberapa aktivitas yang dilakukan dalam manajemen persediaan adalah mulai dari cara memperoleh persediaan, menyimpan, hingga persediaan tersebut dimanfaatkan. Persediaan di sini memuat arti beragam, bisa berupa bahan baku, bahan pembantu, bahan dalam proses, barang jadi, bahkan sebuah suku cadang. Mengatur jumlah persediaan tidak semudah yang diperkirakan. Jika persediaan terlalu banyak, maka akan makin tinggi biaya untuk penyimpanan. Sebaliknya, jika kurang, malah bisa menghambat sebuah proses produksi. Fungsi manajemen persediaan yang pertama adalah mengantisipasi kekurangan persediaan. Hal ini harus diperhatikan terutama bagi sebuah perusahaan yang berfokus dalam memproduksi barang. Meskipun pada umumnya suplai bahan memang sudah pasti datang sesuai jadwal, langkah antisipasi tetap penting untuk dilakukan. Untuk berjaga-jaga jika seumpama persediaan datang terlambat dan akan berpotensi mengganggu proses produksi. Yang kedua adalah mengantisipasi pesanan persediaan yang ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan kondisi, seperti pesanan yang tidak sesuai, yang mungkin jarang terjadi. Namun, bukan tidak mungkin bisa terjadi. Perusahaan selalu harus memastikan pesanan persediaan yang diterima apakah sudah sesuai yang dibutuhkan untuk proses produksi ataupun tidak sesuai. Yang ketiga adalah berjaga-jaga jika persediaan yang dibutuhkan ternyata tidak ada di pasaran. Fungsi utama yang dilakukan manajemen persediaan adalah untuk memastikan persediaan bahan selalu tersedia. Langkah ini untuk mengantisipasi jikalau bahan yang biasa digunakan tidak ditemukan di pasaran. Bisa karena stok habis ataupun hal lainnya. Yang keempat adalah menjamin lancarnya proses produksi, terutama bagi perusahaan yang berfokus dalam memproduksi barang. Proses produksi harus dipastikan tetap berjalan. Hal ini dilakukan supaya tetap bisa meraih keuntungan dan menyediakan kebutuhan bagi konsumen. Oleh karena itu, inventory management ini sangat penting demi menjaga ketersediaan persediaan supaya tetap bisa berproduksi. Pendekatan metode. Yang pertama, metode EOQ atau Economic Order Quantity.
biasa disebut dengan metode kuantitas pesanan ekonomi. Merupakan salah satu metode pengelolaan persediaan dengan cara membeli persediaan sesuai dengan pesanan yang diterima. Misalnya, perusahaan mendapatkan pesanan. Sudah ditentukan oleh pemesan berapa jumlah pesanan, spesifikasi, serta waktu kapan harus selesai. Dengan begitu, perusahaan akan memperhitungkan berbagai hal, termasuk tentang berapa kebutuhan bahan, spesifikasi, serta berapa harga bahan baku untuk memenuhi pesanan tersebut. Jadi nanti sudah jelas berapa kebutuhan dan nominalnya. Tidak akan sampai terjadi bahan sisa alias pas. Cara ini banyak membawa manfaat, mulai dari tidak ada biaya pemeliharaan, serta biaya gudang untuk menyimpan sisa bahan. Yang kedua adalah metode MRP, Material Requirement Planning. Lebih dikenal dengan metode perencanaan kebutuhan material, merupakan metode pengendalian serta perencanaan persediaan untuk menjamin bahan baku selalu tersedia. Selain untuk menjaga supaya bahan baku tetap ada untuk digunakan, metode ini pun berguna untuk memastikan persediaan berjumlah sedikit. Mengapa persediaan harus diusahakan berjumlah sedikit? Hal itu karena semakin sedikit jumlah persediaan, otomatis biaya untuk menjaga persediaan tersebut juga makin sedikit. Dalam metode ini akan dilakukan beberapa perencanaan, mulai dari penjadwalan pembelian, jadwal produksi, hingga waktu pengiriman persediaan bahan baku. Yang ketiga adalah metode JIT, Just in Time. Metode ini punya istilah lain yaitu metode tepat waktu. Memungkinkan perusahaan sebisa mungkin dibuat tidak menyetok atau memiliki persediaan, sehingga perusahaan diusahakan memiliki persediaan nol atau mendekati nol. Hal ini karena jika posisi perusahaan seperti itu, biaya persediaan juga tidak akan dikeluarkan. Tapi jika tidak punya persediaan, bagaimana bisa melakukan produksi? Inilah keuntungan metode just in time. Perusahaan akan mengusahakan untuk membeli persediaan hanya saat sedang dibutuhkan saja, sehingga jumlahnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan tidak akan ada sisa. Lalu bagaimana caranya? Yaitu dengan membina hubungan baik dengan para pemasok bahan baku, membuat mereka seolah-olah bagian dari perusahaan, sehingga kapanpun dan berapapun pemasok akan selalu siap menyuplai persediaan. Yang keempat adalah metode analisa ABC. Dalam metode ini dilakukan penggolongan persediaan, di mana dasar penggolongan tersebut adalah nilai serta persediaan. Yang dimaksud nilai di sini adalah nilai total dari persediaan, bukan harga persediaan per unit. Setiap item persediaan akan diberikan label sesuai kelasnya masing-masing. Ini dilakukan karena setiap item persediaan diperlakukan berbeda. Misalnya ada persediaan kayu, paku, dan cat. Kayu bisa dilabeli dengan grade A karena paku perlu perlakuan khusus untuk penyimpanan dalam gudang supaya tidak rusak. Lalu cat bisa dikategorikan golongan B karena penyimpanannya mungkin lebih mudah dibanding kayu. Untuk paku bisa diberikan kode C karena meskipun jumlahnya banyak,
namun penyimpanannya jauh lebih mudah dibanding dua persediaan sebelumnya. Yang kelima adalah metode periodic review. Dalam metode ini, memungkinkan dilakukan pemesanan persediaan bahan dalam jarak waktu yang sama. Jadwal pesan barang sudah terjadwal secara rutin, jadi manajer keuangan dapat memperkirakan berapa pengeluaran untuk pembelian bahan baku tersebut. Metode ini punya keunggulan tersendiri, salah satunya mampu meredam fluktuasi permintaan kebutuhan bahan baku. Metode ini juga sangat mudah dilakukan karena tidak perlu melewati proses administrasi yang panjang. Hal tersebut karena proses pembelian persediaan sudah terjadwal rutin. Tantangan dalam proses manajemen persediaan yang pertama adalah mengoptimalkan persediaan. Yang kedua, mengelola siklus hidup produk. Setiap produk memiliki siklus hidup yang terdiri dari fase pengenalan, pertumbuhan, kematangan, dan penurunan. Dan yang ketiga adalah koordinasi dengan pemasok. Mengelola hubungan dengan pemasok adalah aspek penting dalam manajemen persediaan. Dan yang keempat adalah mengelola persediaan multilokasi. Jika bisnis kita memiliki beberapa lokasi atau gudang, tantangan yang mungkin muncul adalah koordinasi persediaan di seluruh lokasi tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.